Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Jadi begini lur, pernahkah sedulur-sedulur itu jatuh cinta kepada sesuatu, kepada seseorang, atau apapun yang membuat sedulur-sedulur ini cinta banget, sehingga kalau malam terkenang, siang terbayang, pokoknya segala langkah kaki dimanapun sedulur-sedulur melangkah, ingat si dia. Itulah keadaan kita selama ini lur. Cinta kita ini kepada seseorang, kepada klan, selama ini yang kita agung-agungkan, yang kita harap syafaatnya, yang kita harap barokahnya, ini ternyata lur, ini membuat kita ini kemarin-kemarin ini ya cinta mati. Bahkan kalau mereka-mereka ini datang dengan sholawatan, dengan pengajian, atau dengan apapun atas kehadirannya, kita akan selalu berbondong-bondong datang. Seperlu apa ya, mendapatkan barokahnya, syukur-syukur mendapatkan syafaatnya yang bisa membuat kita masuk surga. Tapi begini lur, tapi pernahkah sedulur-sedulur ini jatuh cinta, tetapi orang atau sesuatu yang kita cintai ini tidak seperti apa yang kita rasakan? Malah cinta kita ini kadang dimanfaatkan oleh sesuatu yang kita cintai ini untuk ya membuat kita ini selalu mengikuti apa katanya, apa kemauannya, dan kita takut apabila mereka ini yang kita cintai marah kepada kita. Ternyata cinta kita ini tidak dibalas oleh mereka dengan semestinya. Jadi apa daya, bukankah kita akhirnya mencintai sesuatu yang ternyata sesuatu itu tidak ada manfaatnya sama kita. Bahkan kadang-kadang malah kita menjadi susah payah karena untuk menyediakan apa-apa keperluan yang kita cintai itu. Begitu lur. Jadi masalah cinta, apalagi sekarang-sekarang ini banyak sekali yang masih terdoktrin masalah cinta kepada klan tertentu, yang itu membuat mereka kadang-kadang buta mata, buta hati, sehingga apabila disadarkan oleh kita-kita yang sudah sadar dari kepalsuan cintanya, akan marah-marah dan mengatakan kita ini sudah kafir, kita ini sudah zindik, kita ini munafik, dan itu balasannya nanti bisa su'ul khotimah. Begitu lur. Su'ul khotimah itu apa? Su'ul khotimah yang kita tahu itu mati dalam keadaan jelek, dan tentu saja balasannya itu neraka. Mengerikan kan lur. Betul-betul sesuatu yang membuat kita ini kemarin-kemarin ketakutan sekali apabila kita tidak mengestukan apa dawuh-dawuh mereka yang kita cintai. Ini ada sedikit kata-kata dari kemarin yang sudah kita upload. Kita ingatkan kembali bahwa kita ini kalau mencintai sesuatu itu harus pas. Cinta kita sudah pas dan mereka membalas cinta kita ini dengan semestinya. Tidak min dan plus, kita plus terus, mereka min terus. Ya akhirnya kita yang torok, kita yang rugi. Saya yakin, saya akui, saya yang baik. Yang jadi persoalan di sini beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Lalu sebenarnya jangan dipotong. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Nah, ini yang dimasalahkan adalah cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Tetapi yang jadi persoalan, cinta kita ini tidak pas, tidak semestinya. Yang kita anggap mereka ini dzurriyyah Rasul,
ternyata nonsen, oblo-oblo, dan tidak benar sama sekali. Kita lanjutkan. Kalau wajib, berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah. Jadi cinta kita ini sah kalau yang dicintai kita ini juga sah. Misalnya kita mencintai batu dan itu betul-betul batu, nah itu baru sah menurut pemikiran kita. Kita lanjutkan, Lur. Kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan kan gini Pak Waloyo muterikan wah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji Ka'bah? Nah, ini diibaratkan. Jadi kalau kita naik haji, itu Ka'bahnya itu juga asli. Harus Ka'bah yang benar-benar di Mekah. Tapi kalau yang ada Ka'bah tapi bukan di Mekah, walaupun kita itu setengah mati memutari batu itu meskipun berjuta kali, ya itu tetap hajinya tidak sah. Bahkan itu bisa dikatakan melanggar syariat. Begitu, Lur. Kita lanjutkan lagi. Karena ini syariat, kitabnya harus asli, duriahnya harus duriah asli. Duriahnya harus asli, Lur. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa kaum Habaib Ba'alawi ini mengaku duriahnya Nabi dan itu ternyata bukan asli istilahnya atau palsu, nah ini bagaimana? Kita lanjutkan lagi. Yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika, karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari pendidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariat wong awake Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak salah-sasaran. Wes mas dicintai pol-polan jebur istri tetangga, betul. Nah, ini jadi cinta kita ini mesti sah. Cinta kita betul, yang kita cintai juga betul, juga sah. Jadi diibaratkan di sini sama Kiai Ukit. Jadi kita mencintai pol-polan, mencintai setengah mati seorang wanita, tetapi ternyata wanita itu istrinya tetangga. Nah, ini sesuatu kan yang melanggar. Ini kurang lebih pemikiran kita seperti ini. Oh, kita lanjutkan sedikit lagi, Lur. Saya kira sudah ya, dari Pak Ruki sudah. Begitu, Lur. Jadi cinta kita selama ini setelah kita koreksi dan kita mendapatkan data-data yang kita kumpulkan, tentu saja dengan membaca, dengan melihat YouTube dan melihat selama ini mereka juga diam-diam saja tidak membalas satu patah kata pun dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ini sudah merupakan indikasi bahwa mereka ini sebenarnya memang tidak berani mengatakan bahwa mereka ini bukan dzurriyyah Nabi. Tapi karena selama ini mungkin karena sudah merasa nyaman, dia mendapatkan fasilitas dengan dianggap sebagai dzurriyyah Nabi dan orang-orang pada percaya, ini untuk meninggalkan kenikmatan ini mungkin mereka juga segan atau berat untuk mengakui bahwa mereka ini memang sebenarnya bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu, Lur. Semestinya kita juga sekarang ini mesti kritis melihat sesuatu kondisi. Diamnya mereka ini bukan berarti terus mereka ini diam dengan 1000 bahasa. Tentu dia juga berpikir bagaimana caranya membuat trik-trik baru, cara-cara baru supaya kehormatannya akan kembali seperti kemarin di Subyo-Subyo sama Muhyiddin, gampang mendapatkan hadiah-hadiah dari Muhyiddin. Bahkan kalau dawir-dawir itu tidak ada yang berani menolak, walaupun seorang kiai di kampung seperti kemarin di Pati itu ceritanya dengan membawa akik, dengan membawa surban, dengan membawa kitab mungkin ya, itu ditawarkan kepada kiai dengan harga yang sekian, dan kiai itu tidak berani menolak karena meyakini bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi. Nah,
Sekarang ini kemungkinan mereka juga akan mengatur strategi-strategi baru yang kita jelas tidak tahu, dan kita harus terus mengawasi dan waspada kepada saudara-saudara kita supaya tidak lagi terkena cinta palsu, harapan palsu. Soal kesungguhan cinta kita tidak diragukan, tapi untuk mereka kita tidak tahu, karena rambut sama hitam tapi isi kepala ini jelas berbeda. Kita tidak tahu, apalagi selama ini track record mereka ini seperti ini. Begitu lur, gunakanlah cinta yang sebenar-benarnya dengan proporsional, dengan rasional, sehingga apabila di belakang hari ternyata yang kita cintai itu tidak mencintai kita, kita tidak terlalu merasa kecewa. Terakhir, selamat untuk saudara-saudara kita di Kulon Progo yang tanggal 4 kemarin Maret itu ada deklarasi Laskar Sabilillah di sana, yaitu untuk ya membendung paham-paham yang selama ini merambah di daerah sana. Saya ucapkan semoga bekerja dengan baik, sehat selalu untuk saudara-saudara kita di Kulon Progo. Perjuangan kalian semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih lur sudah bersama kita. Kita tetap jaga NKRI untuk masa depan anak cucu kita. Semoga di belakang hari mendapatkan kebahagiaan di negara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salapan lalape pete, petene ake ulere, tapi prawan ake ragate, mending rondo gampang rumah tane, syukur-syukur nunut bandane. Zaman biyen, zaman SBY, prawan-prawan ngetoke utele, yen disawang sajak ngece, jarene ken tambah pede, jarene dikon pacare. Hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri.